Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, hebat. Yes, yes, yes. Apakah hari ini semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya tadi sudah sarapan dari rumah? Sudah. Iya, jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih Dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Hari ini siapa yang memimpin doa? Eva. Ya, silakan Eva ke depan pimpin doa kita hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Pak. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru mau cek dulu kehadiran kalian hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Nah, tidak ada temannya yang sakit, izin atau apa? Tidak. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Bapak harap semuanya tetap rajin datang ke sekolah setiap harinya. Ya, sebelum memulai kelas kita hari ini, Pak Guru mau menyampaikan dulu beberapa hal, yaitu mengenai kesepakatan bersama. Jadi, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, kita harus membuat kesepakatan. Jadi, selama pembelajaran ini berlangsung, tidak boleh ada yang ribut, tidak boleh ada yang mengganggu teman, dan tidak ada yang boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Jadi semuanya sepakat anak-anak? Sepakat. Iya, yang sepakat silahkan angkat tangannya. Iya, semuanya sepakat ya. Jadi mari kita patuhi bersama kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita juga, Pak Guru mau pancing dulu nih. Mau coba dulu apakah semuanya konsentrasi hari ini. Tadi kan sudah luar biasa hebat, yes, yes, yes. Nah, kita buktikan sekarang. Nah, jadi Pak Guru ada sebuah lagu gerakan. Jadi nanti perhatikan, nanti Pak Guru akan menyanyikan terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak mengikuti semuanya. Jadi nanti Pak Guru akan mencontohkan gerakan yang salah. Anak-anak silahkan buat gerakan yang benar. Nanti kita bakalan tahu siapa yang belum konsentrasi, yaitu yang melakukan gerakan yang salah. Ya, langsung saja semuanya berdiri. Nah, perhatikan ya anak-anak terlebih dahulu. Jadi lagunya itu namanya kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Siapa yang sudah pernah dengar lagunya? Saya. Nah, yang sudah tahu buat suaranya ya, supaya teman-temannya nggak tahu bisa mengikuti. Siap. Baik, sebelumnya Pak Guru contohkan dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Semuanya sudah bisa mengikuti? Bisa. Ya, hebat. Ayo kita coba ya. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Waduh, semuanya hebat ya. Ya. Nggak ada yang salah. Nah, mau nggak kita ulang sekali lagi? Kita ulang sekali lagi ya. Kita buat lebih cepat. Tadi kan kita lambat-lambat gitu. Pak Guru mau tes dulu yang versi cepat. Apakah semuanya benar konsentrasi hari ini? 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Daun, telinga, hidung, mata dan pipi. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Silahkan dulu anak-anak. Nah, sebelum
memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau kasih dulu satu video. Nah, semalam di rumah siapa yang sudah belajar? Siapa yang tahu hari ini kamu belajar apa? Tidak ada yang belajar di rumah? Saya Pak Guru. Coba Renada, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Kemarin kan kita sudah belajar tema 1, hari ini kita mau belajar apa? Semalam saya belajar sama ibu saya itu tentang materi lampu merah. Iya, jadi Renada belajar di rumah, kasih tepuk tangan semuanya. Caranya juga belajar di rumah ya, supaya besok kita kalau sudah belajar di rumah, besok harinya bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, silahkan disimak ya anak-anak video dengan baik, karena nanti Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton barusan, siapa yang tadi melanggar lampu lalu lintas? Saya Pak Guru. Silakan Zanet. Rudi Pak Guru. Iya, Rudi. Nah, kenapa tadi dia tergesa-gesa melanggar lampu merah? Karena apa? Saya Pak Guru. Nah, Renada kasih kesempatan untuk teman yang lain. Ya silahkan Stephanie. Karena dia buru-buru mau piket kelas. Iya. Nah, hebat ya jawaban anak-anak. Berarti tadi sudah menyaksikan video dengan baik. Iya. Jadi berdasarkan cerita yang sudah kita tonton barusan, hari ini kita mau belajar materi tentang mematuhi lampu lalu lintas, yaitu lampu pengatur lalu lintas. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Pernah. Biasanya itu kita lihat di mana? Jalan raya Pak. Di jalan raya. Apalagi di kota-kota besar seperti di Singaraja, di Denpasar, pasti banyak kita temui lampu lalu lintas. Biasanya lampu lalu lintas itu berada di mana? Apakah dia di satu arah saja seperti itu? Coba Stevi. Di perempatan Pak. Iya, di perempatan. Biasanya lampu merah itu, lampu lalu lintas itu ada di perempatan. Nah, menurut kalian siapa saja sih yang harus mematuhi lampu-lampu lalu lintas itu? Coba dulu si Ayah. Semua pengendara kendaraan. Semua kendaraan. Nah, iya. Siapa yang bisa menambahkannya? Jawaban yang lebih pas. Silakan Eta. Semua pengendara di jalan raya. Iya. Pengendara jalan raya berarti pengendara apa saja ya? Motor. Ezra Pak. Ezra, silakan. Ada mobil, motor, beca, bus. Iya, bus. Nah, apakah sepeda juga termasuk seperti cerita Rudi tadi? Termasuk. Iya, jadi semua pengendara motor. Nah, kalau di jalan raya itu biasanya kita itu harus pakai apa? Kalau kita harus memakai helm. Kalau kita menggunakan mobil harus memakai sabuk pengaman supaya kita selamat, aman dan selamat sampai tujuan. Nah, anak-anak, Pak Guru mau nanya satu lagi nih.
Siapa sih yang tahu warna-warna apa saja yang ada di lampu lalu lintas? Siapa ya yang mau pilih? Coba dulu si Elsa baru bernada. Merah, Pak. Yang lagi ada 3 warna loh. Saya Pak. Kuning, Pak. Saya Pak. Ada hijau. Iya, merah, kuning, hijau. Ya, merah, kuning, hijau bukan lagi yang biru tapi di jalan raya. Iya, jadi hari ini kita mau belajar tentang mematuhi lampu-lampu lalu lintas. Nah, tadi berdasarkan cerita si Rudi tadi, menurut kalian Rudi itu kalau dia tahu peraturan dia bakal melanggar atau enggak? Enggak. Kalau kita ke sekolah, harus pakai rapi, rambut tidak boleh diwarnai gitu. Kalau kita nggak tahu peraturan, gimana? Pasti kita acak-acakan di sekolah, suka-suka hati, nggak mau tertib. Nah, jadi si Rudi tadi dia tidak tahu bagaimana mematuhi lampu-lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Jadi penting nggak bagi kita untuk mematuhi lampu lalu lintas? Penting sekali. Apa sih? Kan tadi kita bilang penting supaya kita selamat sampai tujuan dan pengendara yang lainnya juga selamat. Iya, jadi kalau kita kecelakaan, apakah kita sendiri yang rugi atau orang lain juga mendapat rugi? Orang lain juga mendapat rugi. Iya, anak-anak siapa yang pernah dengar karena melanggar lampu merah dia mengalami kecelakaan bahkan sampai ada yang meninggal? Siapa yang pernah? Pernah, Pak, di berita. Iya, pernah. Si Elsa mendengar di berita. Jadi itu akibatnya kalau kita tidak mau taat pada lampu-lampu lalu lintas, kita mendapat pelanggaran, kita bisa kecelakaan dan kita sendiri yang merasakan rugi. Iya. Jadi hari ini kita mau mengenal lampu-lampu yang ada lalu lintas dan apa fungsi-fungsinya. Nah, semuanya sudah terlihat gambar yang Bapak Guru pegang? Sudah. Nah, jadi ada 3 warna tadi kan? Ada merah, ada kuning, dan hijau. Siapa di sini yang tahu apa fungsi lampu merah? Saya, Pak. Siapa yang belum ada menjawab hari ini? Ezra, Bapak. Ya, coba Ezra. Lampu merah itu berhenti. Ya, berhenti. Ada yang bisa lebih mengasih jawaban yang lebih lengkap itu? Artinya lampu merah itu begini Pak. Siapa yang bisa? Iya. Jadi lampu merah itu harus ditanda berhenti untuk semua kendaraan. Jadi mau dia truk, mau dia sepeda, mau dia sepeda motor, semua harus berhenti kalau lampu merah. Kalau dia langgar nanti bertabrakan sama pengendara yang di sebelah sana yang sedang lampu hijau. Jadi kalau sudah merah dia berhenti. Nah, yang kedua ada lampu kuning. Nah, siapa yang tahu apa fungsi lampu kuning ini? Lampu kuning artinya berhati-hati. Berhati-hati. Yang lain? Lampu kuning artinya mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Bersiap-siap untuk berhenti. Bersiap untuk berhenti. Semua jawabannya benar. Tepuk tangan. Nah, jadi berdasarkan jawaban anak tadi semuanya sudah benar. Lampu kuning artinya mengurangi kecepatan karena sebentar lagi sudah lampu merah. Nah, jadi kalau sudah mau lampu kuning, itu nggak boleh cepat-cepat lagi. Misalnya si Eva dia mau berkendara, misalnya kalau Eva sudah dewasa, aduh aku mau pergi ke sekolah. Nah, dia dari sana ngebut gitu kencang ya. Kalau sudah mau dekat ke lampu lalu lintas, sudah mau mendekati lampu kuning sudah menyala, artinya Eva harus mengurangi kecepatannya karena sebentar lagi lampu merah. Siapa yang tahu di sini biasanya pergantian lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu selang berapa detik? Coba dulu Ezra. Biasanya 50 detik. Yang lain ada? 1 menit, Pak. 1 menit. Sama aja. Pak, 1 menit itu 60 detik. Iya. Ya. Nah, jadi 1 menit itu 60 detik ya Eva. Jadi jawaban Ezra dan jawaban Eva benar. Iya. Nah, yang terakhir ada yang apa yang terakhir? Lampu hijau. Lampu hijau. Jalan terus. Nah, kalau sudah lampu hijau artinya semua kendaraan tadi sudah berhenti pas lampu merah, semuanya boleh jalan. Namun harus tetap hati-hati. Nah. Jadi
pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, coba dulu Pak Guru mau tanya, mau refleksi dulu nih sebelum Bapak Guru kasih kesimpulan. Siapa yang bisa merefleksikan atau dia punya pengalaman gitu selama di jalan raya gitu, atau dia pernah melihat orang yang melanggar lalu lintas itu? Siapa yang bisa menceritakan? Saya, Pak Guru. Ya, silakan bernegar. Waktu saya berangkat ke sekolah, saya melihat bapak-bapak yang melanggar lampu lalu lintas. Itu bagaimana ya Pak Guru? Soalnya waktu itu tidak ada polisi yang menjaganya. Bukankah itu bahaya? Iya, itu adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mungkin di beberapa tempat anak-anak tidak melihat, nggak ada polisi gitu, jadi banyak yang sering melanggar. Nah, namun yang kalau dia melanggar, apakah polisi yang rugi atau dia sendiri? Dia sendiri. Tadi kita bisa belajar apa akibatnya kalau kita melanggar. Jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik, nggak perlu dibilang patuhi. Tapi kita sudah tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa aku harus patuh peraturan supaya aku selamat. Iya. Jadi anak-anak, Bapak Guru mau nanya, apakah kalian senang belajar hari ini? senang. Iya. Masih semangat nggak kalau kita mau belajar lagi minggu depan? Semangat. Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebagai warga negara yang baik, kita mematuhi lampu-lampu lalu lintas yang ada. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak mau nggak Pak Guru kasih pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah itu bukan untuk memisahkan kalian, namun pekerjaan rumah itu untuk melatih kalian menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, jadi kalau nanti bisa nggak dikasih PR itu sampai di rumah main aja terus, apalagi sekarang main HP seharian gitu. Nah, apakah itu baik untuk kita semua? Tidak. Nah, jadi anak-anak, PR-nya Pak Guru nggak kasih yang susah-susah, PR yang mudah sekali. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyimak cerita tadi. Nah, jadi di sini Pak Guru kembali lampirkan cerita tadi. Jadi bisa kalian baca kembali cerita tadi, dan sebagai tugasnya kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Di mana Rudi berada? Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Nah, kalau tadi anak-anak sudah menyimak ceritanya dengan baik, pasti anak-anak bisa jawab. Nah, satu lagi yaitu melengkapi tabel yang kosong. Jadi kalian tuliskan kembali fungsi setiap lampu-lampu lalu lintas. Tadi kan sudah tahu kan? Jadi Sudah. tuliskan kembali. Nah, untuk tugasnya mungkin bisa salah satu dibagikan. Untuk Eva mungkin bisa membagikan kepada teman-temannya. Kami bagikan, terima kasih Eva. Nah, jadi tugasnya dikerjakan dengan baik di rumah, dikerjakan secara mandiri, dan akan dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, anak-anak, jadi semuanya harus tetap menjaga kesehatannya dan harus tetap semangat untuk belajar. Semangat kan anak-anak terus kalau belajar? Semangat! Makanya kita punya cita. Kalau punya cita-cita harus berjuang, harus semangat belajarnya. Gak boleh berleha-leha dan mengulur-ngulur waktu. Nah, terima kasih anak-anak untuk belajar hari ini. Pak Guru senang semuanya anak-anak aktif hari ini. Terima kasih juga untuk semua anak-anak yang sudah aktif, mau bertanya dan mau menyampaikan pendapatnya. Nah, kita kasih untuk tangan untuk pembelajaran. Nah, nanti setelah pembelajaran kita terakhir, yang bertugas piket hari ini silakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, karena pembelajaran tadi kita mulai dengan doa dan kita juga akhiri dengan berdoa. Silahkan Eva kembali pimpin doa ke depan. Baik teman-teman, karena tadi kita di awal berdoa, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita juga harus berdoa. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eva. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.